Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Sulastri dari PG PAUD non reguler. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal sebagai tugas dari mata kuliah Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Bunda Nita Anggi Purnama, MPD. Dalam kegiatan analisis kebijakan PAUD ini dibagi ke dalam 7 kategori yang disesuaikan dengan topik pembelajaran, yakni diantaranya yaitu analisis sekolah full day, analisis calistung, analisis sekolah alam, analisis sekolah Islam terpadu, analisis stunting, analisis kekerasan dan perdagangan anak, dan analisis bullying. Yang pertama yang akan kita gali yaitu yang kita analisis kegiatan analisis full day. Sumber jurnal yakni Cakrawala Dini, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, dengan judul artikel Kelebihan Program Full Day pada Pendidikan Anak Usia Dini, dengan penulis Sielatika dan Pujianti Fauzia, dengan tahun terbit 2020. Tujuan analisis ini yaitu memberikan wawasan dan informasi kepada para pembaca, pendidik PAUD, penggiat pendidik, dan orang tua tentang pentingnya keterlibatan orang tua yang baik yang menyekolahkan anaknya di sekolah dengan program full day school atau sekolah sehari penuh maupun half day school atau sekolah setengah hari. Di sini dari hasil analisis ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Yang pertama yaitu full day merupakan salah satu program sekolah modern yang memberikan kesempatan bagi seluruh anak untuk belajar konsep akademik dengan keterampilan sosial melalui bermain dan eksplorasi, berbeda dengan program half day school atau sekolah setengah hari yang bertujuan untuk mendidik anak melalui latihan kelompok yang diarahkan guru dan dirancang untuk membiasakan anak dengan kerasnya peraturan. Begitu menurut Caitlin Hegel tahun 2017. Full day school atau sekolah sehari penuh adalah program sekolah yang mana menyediakan waktu akademik di sekolah yang cukup panjang daripada program sekolah pada umumnya atau sekolah reguler. Konsep full day di sini tidak menambahkan materi belajar yang dapat memberatkan anak, namun merupakan tambahan jam sekolah yang dimanfaatkan untuk pengayaan materi dengan metode belajar PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi anak serta sebagai kesempatan pembentukan karakter. Jurnal yang kedua yang kita analisis yaitu jurnal analisis untuk calistung dengan sumber jurnal Kajian dan Pengembangan Umat dengan judul artikel Mengkaji Ulang Kebijakan Calistung pada Anak Usia Dini, dengan penulis Yeni Aulia Rahman, tahun terbit 2019. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengkaji ulang kebijakan calistung sekaligus memberikan solusi atau jalan tengah yang harus ditempuh untuk kebijakan calistung. Dari hasil analisis jurnal bisa didapat informasi bahwa yang pertama yaitu calistung sendiri yaitu singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Calistung merupakan dasar bagi manusia untuk bisa mengenal angka dan huruf. Banyak ahli yang menyatakan bahwa pentingnya calistung untuk mempermudah komunikasi dalam bahasa, tulisan, dan angka. Biasanya pembelajaran calistung ini diberikan pada lembaga pendidikan formal yaitu sekolah dasar. Membaca merupakan wujud aktivitas kognitif melalui rangsangan yang berupa huruf dan tanda-tanda baca lainnya yang diterima oleh indera reseptor visual mata untuk kemudian dilanjutkan ke otak. Begitu menurut Surya M. tahun 2015. Memang kemampuan membaca ini sebagai pintu gerbang kognitif yang memegang peranan penting dalam keseluruhan kehidupan manusia, terutama membuat kontak dan berkomunikasi dengan pikiran dan imajinasi, dan sebagai dasar pendidikan yaitu untuk menulis dan berhitung. Selanjutnya yaitu membaca. Membaca merupakan kegiatan meresapi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang ditampilkan oleh penulis dalam media tulisan, dikutip dari Wikipedia. Menulis juga merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari setelah aspek kemudian
yang lainnya terpenuhi. Salah satunya yaitu aspek koordinasi, motorik halus, dan kemampuan persepsi visual. Kemampuan motorik halus ini merupakan penggunaan bagian tubuh atau otot-otot kecil seperti tangan. Pengenalan konsep matematika seperti berhitung sejak dini bisa dimulai dari lingkungan sekitar atau kebiasaan setiap hari. Berhitung sendiri merupakan usaha melakukan hitungan seperti menjumlah, mengurangi, dan memanipulasi bilangan. Yang kedua yaitu ada paradoks Charles-Tung. Tahap perkembangan kognitif atau intelektual anak menurut Piaget terbagi dalam 4 fase. Berikut menurut Nurani S. tahun 2016. Yang pertama yaitu fase sensori motor, yaitu sekitaran rentang usia 0-2 tahun. Pada fase ini, anak berinteraksi dengan dunia sekitar melalui panca indera, dapat berpikir secara kompleks seperti bagaimana cara mendapatkan sesuatu benda yang diinginkan dan melakukan apa yang diinginkan melalui hal tersebut. Selanjutnya yaitu fase praoperasional, rentang umur sekitar 2-7 tahun. Pada fase ini merupakan permulaan anak untuk membangun kemampuan dalam menyusun pikiran. Maka dari itu, cara berpikir anak belum tersusun secara baik dan belum stabil. Namun, pada fase ini kemampuan berbahasa anak mulai berkembang. Selanjutnya yaitu fase operasional konkret, rentang usia sekitar 7-11 tahun. Pada fase ini, anak sudah mempunyai kemampuan berpikir logis dengan syarat objek berpikir tersebut dalam bentuk konkret. Anak dapat mengklasifikasikan objek, mengurutkan benda sesuai dengan urutannya, memahami cara pandang orang lain, dan berpikir secara edukatif. Misalnya, anak sudah mengetahui bahwa isi air dalam gelas ramping dan gelas yang berbentuk lebar sama banyak. Yang keempat yaitu fase operasional formal, itu sekitaran 12 tahun. Pada fase ini, anak dapat berpikir secara abstrak seperti kemampuan mengemukakan ide, memprediksi kejadian yang akan terjadi, melakukan proses berpikir ilmiah, yaitu mengemukakan dugaan dan menentukan cara membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut. Pada fase operasional, usia anak yang belum genap 7 tahun ini sebenarnya tidak cocok jika diberikan pembelajaran Charles-Tung yang memerlukan cara berpikir secara terstruktur. Pembelajaran Charles-Tung yang terlalu dipaksakan terhadap anak dapat mengganggu kecerdasan mental anak, baik dari segi pikiran, sikap, emosi yang tercermin dalam sikap pembuatan. Yang poin C yaitu mengkaji ulang Charles-Tung. Di sini ada beberapa peraturan pemerintah yang memang tidak mewajibkan anak masuk SD dengan syarat praktek tes seleksi Charles-Tung. Kebijakan pemerintah mengenai Charles-Tung harusnya dijadikan dasar utama oleh semua pihak sekolah, baik dari lembaga PAUD maupun tingkat sekolah dasar. Mindset para orang tua terhadap PAUD juga harus mampu membaca, menulis, dan menghitung setelah lulus TK itu harus diubah, karena pada dasarnya usia PAUD adalah usia bermain. Poin yang terakhir yaitu jalan tengah dari Charles-Tung sendiri. Bukan masalah pembelajaran Charles-Tung yang dipermasalahkan. Namun, bagaimana cara belajar Charles-Tung yang disesuaikan dengan gaya belajar anak sehingga anak akan terasa menyenangkan dan bahkan membangkitkan semangat anak untuk mempelajarinya. Misalnya dengan memasang gambar-gambar atau poster pada dinding dengan berbagai bentuk ukuran, huruf, dan angka. Disajikan dengan warna yang menarik dan mencolok sehingga anak dapat menarik perhatian anak, dapat mengingat secara tidak langsung, maka setiap hari anak akan melihat, mengingat, dan mulai membacanya. Permainan dengan konsep bermain kreatif dapat merangsang anak lebih cepat mengenal angka, membuat minat anak semakin tinggi dalam menguasai konsep berhitung permulaan, serta merangsang kecerdasan. Belajar membaca, menulis, menghitung, dan bahkan sains sekarang tidak perlu dianggap tabu bagi anak usia dini. Persoalan yang terpenting yaitu merekonstruksikan
cara untuk mempelajari calistung sehingga anak-anak menganggap kegiatan belajar mereka tidak lain seperti kegiatan bermain dan bahkan memang sebuah permainan. Mengembangkan kemampuan guru PAUD dalam mengajarkan calistung akan lebih baik dibandingkan dengan menyalahkan pelajaran calistung itu sendiri. Bukan masalah pelajarannya yang perlu dipersoalkan, namun bagaimana cara kita sebagai guru, sebagai pendidik memberikannya atau menyampaikannya pada anak. Selanjutnya yaitu analisis yang ketiga, yaitu jurnal tentang sekolah alam. Di sini sumber jurnalnya yaitu jurnal UIN Mataram ACID dengan judul artikel pengembangan kurikulum PAUD berbasis alam, penulis Zuratul Kamelia Nurillah dan Siti Uzlifatul Jannah Yustika Wira Pratiwi, tahun terbit yaitu 2020, dengan tujuan analisis untuk mendeskripsikan pengembangan kurikulum berbasis alam pada anak usia dini. Dari hasil analisis kita bisa menghasilkan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum PAUD berbasis alam. Kurikulum merupakan seperangkat konsep yang mengatur tentang isi, tujuan, dan proses pendidikan yang akan dilaksanakan. Konsep yang diatur dalam kurikulum ini bersifat tidak kaku. Kurikulum PAUD berbeda dengan kurikulum pada jenjang pendidikan lainnya. Pencapaian pada kurikulum PAUD berbasis alam ini yaitu aspek perkembangan anak atau kematangan dalam perkembangan sesuai dengan tingkat usia anak, bukan kecakapan akademik dari suatu bidang studi. Adapun aspek perkembangan yang akan dicapai yaitu nilai moral dan agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Kurikulum berbasis alam sendiri adalah program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang media dan ruang belajarnya biasanya menggunakan alam, baik itu alam natural maupun alam buatan. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD berbasis alam yang pertama yaitu berpusat pada perkembangan dan optimalisasi perkembangan. Yang kedua, membangun kemandirian anak, belajar dari lingkungan alam sekitar, belajar dan bermain dari lingkungan sekitar, memanfaatkan sumber belajar yang mudah dan murah, pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, membangun kebiasaan berpikir ilmiah sejak usia dini, serta pembelajaran inspiratif, menarik, kreatif, dan inovatif. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis alam yaitu ada 3 langkah langkah dalam pembelajaran berbasis alam. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran berbasis alam. Sama halnya dengan yang lain, tetap menetapkan indikator pembelajaran seperti program semester, program mingguan, program bulanan, program harian. Menetapkan tema pembelajaran, menyusun konsep materi pembelajaran, penataan ruang, dan penyiapan alat dan bahan peraga. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis alam. Pembelajaran berbasis alam dimulai dari penyambutan, pelaksanaan pijakan lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain, dan pijakan setelah bermain, setelah itu penutupan. Yang ketiga juga evaluasi pembelajaran berbasis alam. Sama halnya dengan lembaga yang lain, penilaian yang dilakukan guru bisa dengan 3 cara, yaitu untuk kegiatan analisis, catatan anekdot, dan portofolio tentang sekolah Islam terpadu dengan sumber jurnal Potensia Jurnal Kependidikan Islam volume 8 nomor 1 bulan Juni tahun 2022 dengan judul artikel Penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Islam Terpadu atau sebuah pendekatan studi kasus dengan penulis Sakinah Syarifuddin dengan tahun terbit 2022. Tujuan analisisnya yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan sekolah Islam terpadu Ijudin di Kota Palembang dan perencanaan yang dilakukan untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu yang dapat menghasilkan output yang menguasai ilmu agama maupun ilmu umum. Hasil analisisnya yang pertama yaitu peneliti membuat 4 subjudul dalam penyampaian hasil temuan, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pendidikan sekolah Islam terpadu Izzuddin, yang kedua kurikulum pendidikannya, yang ketiga pengembangan inovasi pembelajaran dan tenaga pendidik. Sekolah Islam terpadu sendiri menekankan pada penanaman mata pelajaran keagamaan seperti teologi, akidah, moral, akhlak, dan ibadah praktis bertujuan untuk membangun karakter
dan moralitas siswa dengan warna Islam yang direfleksikan dalam cara berpikir, sikap, dan praktik kehidupan sehari-hari. Kurikulum di sini merupakan landasan yang mendasar dalam proses pembelajaran. Kurikulum juga dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan pendidik. Kurikulum di sini juga menjadi acuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ada di suatu lembaga pendidikan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang baik dan terarah secara terencana. Mata pelajaran yang ada di lembaga Izzuddin ini yaitu Islam terpadu, sholat duha, akidah, fikih ibadah, dan bahasa Arab dan hadis. Proses belajar mengajar di kelas dibimbing oleh 2 orang guru. Mata pelajaran umum sama halnya dengan sekolah pada umumnya, yaitu tujuan terpadu ini berpaduan, yakni agar peserta didik dapat menyeimbangkan dan menguasai ilmu agama maupun ilmu umum. Kegiatan lain yang dilaksanakan di sekolah Islam terpadu Izzuddin ini rutin dilakukan ada kegiatan mingguan, yaitu upacara bendera, senam, pramuka, dan Jumat Sejahtera. Jumat Sejahtera ini merupakan pembagian makanan ke teman kelas yang dilaksanakan pada hari Jumat. Kegiatan bulanan yakni siroh. Dalam hal ini siswa dikumpulkan sebagai lingkaran rohani dan mengarahkan dan menjelaskan hal-hal yang baik dan tidak baik untuk dicontoh. Kegiatan siroh ini dapat dikatakan taklim siswa dalam 3 bulan sekali. Kegiatan market day yakni para siswa melaksanakan proses jual beli. Untuk para guru sendiri memang berasal dari luar Izzuddin, karena hal ini dilakukan sekolah Izzuddin berfokus pada Al-Quran, maka Al-Quranlah yang menjadi pembahasan atau pembelajaran yang lebih diutamakan di lembaga Izzuddin ini. Selanjutnya yaitu tentang analisis jurnal stunting dengan sumber jurnalnya Nadiroh et al. Media Gizi Indonesia National Nutrition Journal. Judul artikelnya Potensi Balita Resiko Stunting dan Hubungannya dengan Keluarga Prasejahtera di Jawa Timur. Penulisnya Siti Ernadiroh, Edi Dwirianto, dan Saidah Zahratul Jannah Ika Safitri Salsabil. Tahun terbitnya 2022. Tujuan analisisnya yaitu untuk mempelajari potensi balita resiko stunting di Jawa Timur dan menganalisis hubungannya dengan indikator keluarga prasejahtera. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan menggunakan data sekunder dari pendataan keluarga atau PK tahun 2021. Bisa kita ambil kesimpulan dari hasil analisis yaitu 3 wilayah di Jawa Timur yang mempunyai potensi resiko stunting terbesar adalah Kabupaten Malang, Jember, dan Kota Surabaya. Sedangkan 3 wilayah yang mempunyai presentasi potensi resiko stunting terbesar yaitu Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Permasalahan stunting perlu untuk dicegah karena dampak yang luas dan jangka panjang untuk kehidupan selanjutnya. Dampak jangka pendek stunting berakibat pada gangguan pertumbuhan anak, kurangnya kecerdasan, serta gangguan metabolisme tubuh. Selain dampak jangka pendek, juga stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, serta menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Keluarga dengan anak 7-15 tahun tidak sekolah, kabupaten atau kota dengan jumlah anak sekitaran 7-15 tahun yang tidak sekolah terbanyak adalah Jember, Kota Surabaya, Sampang, Malang, dan Bangkalan. Tingkat pendidikan utama, tingkat pendidikan ibu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan keluarga. Wilayah dengan jumlah keluarga dengan tidak ada anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan terbesar adalah Jember, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pendapatan rumah tangga yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan stunting pada balita. Balita dari keluarga dengan penghasilan rendah beresiko 2 kali mengalami stunting dibandingkan dengan keluarga dengan penghasilan cukup. Tidak adanya bahan pangan yang cukup untuk dikonsumsi dapat meningkatkan resiko stunting. Keluarga dengan jenis lantai tanah ini tidak memiliki pengaruh sebenarnya terhadap stunting karena berkaitan dengan pendapatan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yun Hee di Buton bahwa jenis lantai tidak berhubungan dengan stunting.
Tidak setiap anggota keluarga makan makanan beragam, paling sedikit 2 kali sehari. Pemenuhan gizi seimbang melalui keragaman jenis pangan dapat menjadi indikator dalam mencapai status gizi optimal serta sebagai upaya pencegahan stunting. Semakin beragam makanan yang dikonsumsi, maka semakin mudah untuk terpenuhinya kebutuhan zat gizi. Pemilihan makanan yang baik juga serta beragam jenisnya dapat memberikan zat gizi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh ya. Selanjutnya yaitu analisis kekerasan dan perdagangan anak. Sumber jurnalnya Jurnal Justitia. Judul artikel Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional dengan penulis Yuda Prasetya. Tahun terbitnya 2022 dengan tujuan untuk membahas mengenai penyelesaian permasalahan perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional dan penerapan yurisdiksi negara dalam penyelesaian perkara kejahatan korupsi transnasional. Dari hasil analisis bisa ditemukan bahwa yang pertama terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Yang pertama yaitu kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Modusnya yaitu mereka direkrut dengan janji bekerja tetapi kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menerangkan faktor ekonomi paling dominan menjadi penyebab seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku memanfaatkan faktor putus sekolah dengan berbagai cara yang diantaranya seperti menjanjikan penghasilan yang besar, memberikan pinjaman kepada keluarganya, penjeratan hutang, menjanjikan pekerjaan yang layak, dan beberapa cara lain seperti perkawinan. Perdagangan orang dapat diartikan segala bentuk kegiatan yang diarahkan dan upaya bujukan, pengiriman, pengalihan, atau pemberangkatan dan penyerah terimaan seseorang tidak sesuai dengan hati nurani dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, menakut-nakuti, penculikan, atau penipuan dalam berbagai bentuk, dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang kuat terhadap yang lemah atau rentan sehingga menimbulkan ketakutan, paksaan, penipuan, termasuk yang timbul dari ikatan perhutangan dengan pembayaran tenaga dan atau ikatan perjanjian kerja paksa dan penghambatan dengan maksud untuk mendapat bayaran, keuntungan, atau penguasaan atas hak kebebasan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi hak-hak seseorang. Pasal 3 huruf A Konvensi ILO nomor 182 menyebutkan bahwa hal bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja izin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Faktor-faktor penyebab adanya perdagangan perempuan yang pertama yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Yang kedua, pendidikan yang rendah, seperti halnya putus sekolah. Yang ketiga, kawin sejak usia dini. Yang keempat, ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Selanjutnya yaitu kegiatan analisis bullying dengan sumber jurnal https://jurnal Narotama ACID dengan judul artikel Peran Guru dalam Pencegahan Bullying di PAUD, penulis Andini Dwi Arumsari SPSI, MPSI, dan Dedi Setiawan SPD 1, tahun terbit 2018. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pentingnya peran seorang guru dalam mencegah terjadinya bullying di sekolah pendidikan anak usia dini. Dari hasil analisis bisa kita dapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama, bullying merupakan perilaku sosial yang seringkali terjadi di sekolah. Bullying melibatkan siswa sebagai pelaku, korban, dan bystander. Perilaku bullying juga memberikan beberapa dampak negatif baik untuk korban maupun untuk pelaku. Jika tindakan bullying terjadi di pendidikan anak usia dini, maka peran guru sangat dibutuhkan
agar guru mampu mengenali, mengidentifikasi, dan menanganinya. Guru juga menjadi seorang yang pertama kali yang seharusnya menangani kasus bullying. Hal ini tersebut dikarenakan guru adalah seseorang yang berinteraksi dengan murid-muridnya lebih lama daripada staf sekolah lainnya di sekolah. Guru di sekolah mempunyai peran yang cukup penting untuk memberikan pengetahuan tentang bullying dan membuat suatu kebijakan yang tegas dan konsisten terhadap pelaku ini. Beberapa dari hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa antara hubungan anak yang mempunyai hubungan yang tidak baik dengan teman sebayanya, hubungan yang tidak baik dengan guru-gurunya, dan mempunyai kemampuan akademik kurang, lebih memungkinkan untuk melakukan perilaku bullying dan sering terlibat dalam tindak kriminal di sekolah. Selain itu, anak-anak tersebut juga berpotensi besar untuk melakukan kenakalan remaja di masa depan. Kurang adanya aturan dan pengawasan pada aktivitas anak merupakan salah satu faktor yang membuat anak terlibat dalam bullying dan tindak kriminal di sekolah. Bullying ini adalah perilaku sosial yang berbahaya karena dapat memberikan dampak traumatik yang dapat mempengaruhi perilaku anak-anak pada tahap perkembangan selanjutnya. Perilaku bullying harus segera ditangani sedini mungkin dengan cara yang tepat. Penanganan yang tepat tersebut bisa saja diberikan kepada pelaku, korban, maupun teman-teman yang lain yang menyaksikan perilaku bullying tersebut. Penanganan yang dilakukan di sekolah sebaiknya dilakukan oleh para guru. Oleh karena itu, sebelum perilaku bullying terjadi, guru perlu mengetahui perihal bullying di sekolah sehingga guru mampu mencegah terjadinya bullying. Pencegahan bullying di sekolah tersebut dimulai sejak anak-anak berada di pendidikan anak usia dini. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru dan dari taman kanak-kanak mengatakan bahwa tanda-tanda bullying tampak di anak usia dini. Tanda-tandanya muncul tersebut biasanya dalam bentuk verbal dan non-verbal. Bullying yang sering muncul dalam bentuk verbal misalnya memanggil seseorang anak dengan nama julukan, berteriak pada anak yang lebih muda, melaporkan perilaku temannya agar gurunya menegur, dan lain-lain. Bullying sering muncul dalam bentuk nonverbal misalnya menendang, memukul, mendorong temannya, dan lain-lain. Korban bullying ini harus diberikan pemahaman mengenai peristiwa bullying. Selain itu, dia harus dibekali dengan rasa percaya diri yang tinggi pada dirinya. Untuk meningkatkan rasa percaya dirinya tersebut, guru dapat memusatkan perhatian pada hal yang menjadi kelebihan dan potensi yang anak miliki. Perilaku yang dilakukan siswa taman kanak-kanak tersebut merupakan tanda-tanda terjadinya bullying pada anak usia dini. Untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah pendidikan anak usia dini, guru sebaiknya yang pertama yaitu melatih siswa untuk selalu asertif, mengawasi siswa selama di sekolah, memberikan materi pembelajaran pada anak yang berkaitan dengan bullying melalui bermain. Yang keempat, mengadakan kegiatan parenting. Demikian laporan dari hasil analisis jurnal untuk kebijakan PAUD yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.